Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar jaringan, ya. Dan cakupan materi kita kali ini juga nggak terlalu luas, ya. Oke, mungkin kalian sudah pernah diajarkan apa itu jaringan, ya, jaringan komputer yang pastinya, ya. Dimana jaringan komputer ini adalah biasanya komputer ini terdiri dari dua, ya, atau lebih. Jadi kalau misalkan komputernya cuma ada satu, itu namanya standalone. Nah, sedangkan kalau misalkan jaringan komputer artinya adalah minimal ada dua, baru disebut sebagai jaringan komputer. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya kita bicara soal jaringan komputer, ya, maka nanti kita akan menemukan istilah ataupun kita akan menemukan perangkat namanya router, terus switch, terus PC atau personal computer, terus internet, ya. Nah, di slide ini, ya, jadi ini basic banget, ya, dasar banget. Jadi kalau misalnya host yang memiliki IP address dari subnet yang sama bisa terkoneksi langsung tanpa melalui router, ya. Nah, oke, jadi sudah pasti di dalam jaringan komputer ini setiap host, ya, ini kita sebut sebagai host, ya. PC ini kita sebut sebagai host, ya. Setiap host ini dia wajib memiliki IP address. Artinya IP address ini adalah identitas masing-masing tiap host, ya. Karena kalau misalkan dia nggak punya identitas, nanti kita akan bingung untuk mengirim data, ya. Nah, di jaringan komputer, ya, kalau host yang memiliki IP address dari subnet yang sama itu bisa terkoneksi langsung tanpa melalui router, ya. Misalnya ada IP address dari sekian, ya, 192.168.0.4 sampai 192.168.0.26, ya. Nah, ini adalah termasuk yang host subnetnya itu sama, ya. Nah, ini bisa dilihat sama-sama memiliki /24, ya. Sama-sama memiliki /24 artinya berada di host yang sama, subnet yang sama, ya. Nah, maka jika ingin mengirim paket, host ini dia akan langsung menuju ke tujuan, ya. Nah, ini, ya, ini dari sini mau ke sini itu dia melewati switch-nya. Jadi fungsi dari switch ini itu dia itu adalah untuk memperbanyak titik-titik jaringan, ya. Jadi dengan switch ini dia itu sebagai media perantara untuk menghubungkan, ya, menghubungkan jaringan yang sama biasanya kalau switch itu, ya. Nah, ini dari sini ke sini tuh langsung ke switch set, gitu. Jadi tanpa melalui router. Nah, ini routernya, ya. Ini kalau IP address-nya itu dari subnet yang sama, ya. Oke. Nah, ini dasar banget, ya, konsep dasar jaringan banget, ya. Jadi setiap komputer itu atau host itu wajib memiliki IP address sebagai identitas, dan jika ingin mengirim paket atau data di dalam subnet yang sama, maka bisa terkoneksi langsung tanpa harus lewat router sini, ya. Nah, selanjutnya, kapan router itu bekerja? Nah, router ini bekerja jika, ya, ada dua atau lebih jaringan yang memiliki subnet yang berbeda. Nah, ini contohnya nih, ya. Ini subnet ke 1, ini subnet kedua, ini LAN 1, ini LAN 2, gitu, ya. Dimana setiap LAN ini dia memiliki switch. Nah, terus ada juga ini jaringan menuju internet, ya. Nah, jadi kalau misalkan dari komputer ini mau ke komputer ini, ya, host ini ke sini, karena dia subnetnya beda, ya kan, di sini 0, di sini 1, ya kan, /24, gitu kan. Nah, maka dia harus melewati router dulu. Router lah yang akan berfungsi untuk menghubungkan
tiap-tiap network ya. Dari sini akan dilempar ke switch. Setelah itu dari switch akan dilempar ke router. Dari router dilempar ke switch ini, baru disampaikan ke sini. Nah, ini ya. Oke. Begitupun router ini berfungsi untuk menghubungkan antara jaringan privat lokal dengan internet. Nah, selanjutnya dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama tidak boleh dipasang pada dua buah interface yang berbeda pada sebuah router. Jadi misalnya di sini 0.28. Nah, di sini nggak boleh lagi nih 0.1, 124 nggak boleh ya. Jadi nanti dia bisa bentrok sih. Bingung nanti, bisa mengacaukan routing tabelnya dia. Jadi kalau bisa setiap interface router itu subnetnya harus beda-beda ya. Nah, di sini kan ada yang 10, di sini 2 tengahnya nih kan. Yang oktet ketiganya 2, di sini oktet ketiganya 5, di sini oktet ketiganya 4. Ya kan? Nah, ini setiap interface ini dia subnetnya beda-beda. Oke, jadi jangan sampai dua interface yang berbeda ini subnetnya sama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada lagi istilahnya default gateway, di mana default gateway ini digunakan untuk menentukan ke arah mana traffic harus disalurkan untuk menuju ke internet ya. Nah, ini misalnya dari IP 192.168.0.142 ke ini internet ya. Internet ini yang tadi saya bilang, ini adalah IP public ya. Jadi ketika kita ingin tujuan kita adalah ke IP public, maka kita wajib di jaringan lokal kita ini wajib memiliki default gateway. Biasanya default gateway ini adanya di interface router ya. Nah, jadi dari sini set ke switch, setelah itu ke router. Nah, nanti router lah yang akan mengolah, yang akan merutakan paket atau yang akan mengantarkan paket ke tujuannya ya. Nah, ini ya. Begitupun dari host yang lain. Host yang lain ini kalau misalkan dia mau ke misalkan google.com, dia wajib memiliki menuju ke router dulu. Selanjutnya DNS diperlukan untuk melakukan pengubahan nama domain menjadi IP address, karena seluruh proses pengaturan traffic dilakukan berdasarkan layer 3 OSI, yaitu IP address. Nah, jadi walaupun tujuan kita mau ke google.com, tetap nanti kita akhirnya adalah ke IP address juga ya. Ke sini nih tujuannya ya. Karena identitas setiap server itu menggunakan IP ya, bukan domain ya. Domain itu untuk membantu aja mentranslate, mengubah nama domain menjadi IP address ya. Karena kan di sini sudah dibilang seluruh proses pengaturan traffic dilakukan berdasarkan layer 3 OSI, yaitu IP address. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi dari PC client ini misalkan dia mau mengakses google.com, maka akan dilempar ke DNS server google.com itu IP addressnya berapa ya. Nah, maka akan dimunculkan segini IP addressnya. Nah, setelah itu dia akan dilempar lagi ke servernya Google ya. Ketika sudah mengetahui ternyata IP address dari google.com itu lah ini ya, maka akan dilempar ke tujuan IP ini nih. IP ini tuh ada di mana? Oh, ada di sini. Nah, ini adalah servernya si Google nih, berisi konten-konten Google. Maka akan dikembalikan sampai ke PC client yang kita terima di sini adalah google.com, seperti itu ya. Nah, ini topologi dasar ya untuk small office ya. Di CG juga seperti ini ya di topologinya. Nah, ini adalah LAN server, di mana biasanya dia berisi server-server, ada file server, mail server, dan app server. Nah, ini LAN biasa ya, LAN office. Ada printer di tengah-tengah ya. Setelah itu ada access point, dimana access point ini biasanya untuk laptop dan tablet. Nah, semua ini
itu media perantaranya untuk terhubung ke semua MOA ini adalah menggunakan router ya. Router ini adalah pusatnya untuk mengatur rute melewatkan traffic data tuh menggunakan router ya. Dari sini mau ke internet lewat router, dari tablet mau ke server lewat router, jadi semuanya lewat router. Oke, makasih. Jika ada pertanyaan kalian bisa posting di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.